Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, Anda mengatakan tadi bahwa adanya pasal 65 klaster pendidikan ini juga adalah hasil masukan dari beberapa lembaga terkait dan pihak-pihak terkait yang ahli di bidangnya. Nah, apakah ini artinya memang tidak ada masalah di pasal 65 ini menurut Anda? Ya, tidak ada karena memang meskipun itu dilakukan di kawasan ekonomi khusus kan memang harus ada perizinannya ya. Oke. Perizinan yang nanti disusun dalam peraturan pemerintah. Nah, memang waktu perdebatan di luar sidang, jadi kalau dalam waktu ruang sidang itu semuanya sepakat. Tapi ketika di luar ruang sidang ada anggota dewan yang menanyakan juga, bukankah pendidikan di Indonesia ini justru faktor yang penting sekali untuk diregulasi, ya, ubah gitu loh, karena pendidikan kita ternyata tidak cukup menghasilkan orang-orang yang kritis, ya, tidak menghasilkan orang-orang dengan kompetensi yang tinggi gitu. Ya, itu sebabnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, ya, mengambil studi-studi di luar negeri, ya, termasuk yang terakhir ke Malaysia yang dekat-dekat ya. Kalau dulu kan ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Kalau sekarang bahkan studi di Australia, di Singapura, sejumlah perguruan tinggi terkemuka di dunia ya membuka kampus di Kuala Lumpur, di Penang, di Singapura dan seterusnya. Jadi anggota ini menanyakan, loh, seharusnya kan kalau kampus-kampus ternama itu ada di Indonesia, ya, maka kita bisa menghemat devisa dan seterusnya. Tapi kan sudah diakomodasi ya dalam kawasan ekonomi khusus. Jadi itu sebabnya sekali lagi ya ini merupakan kompromi lah, karena memang politik hukum kita kan mengakomodasi ya berbagai kepentingan. Oke, itu secara kualitas tentunya semua orang ingin kualitas pendidikan yang memadai dan bagus begitu ya, menghasilkan SDM yang bagus juga. Tapi yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak adalah begitu gampangnya tenaga kerja asing misalnya untuk masuk ke Indonesia melalui jalur ini. Oh, masuknya tenaga kerja asing? Tenaga kerja asing? Oh, tenaga asing itu bukan di bab pendidikan. Itu ada bab khusus, bab ketenaga kerjaan. Ya, tetapi kalau kan misalnya masuk ke lewat sektor pendidikan seperti apa Pak? Kalau kita melihat banyak investasi asing yang bisa gampang masuk ke sini. Menyangkut aspek ketenagakerjaan itu untuk pada bab yang lain, bukan yang di draft ini kan di bab 3 kemudahan berinvestasi ya, tetapi di bab 4 tentang ketenagakerjaan kan ada pengaturan. Jadi misalnya kalau ada lembaga yang di KEK kawasan ekonomi khusus mau memasukkan jumlah dosen misalnya, itu kan harus masuk dalam perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang ada peraturannya juga. Artinya memang saling mendukung ya antara klaster pendidikan dengan tenaga kerja juga, artinya nggak perlu dikhawatirkan begitu adanya tenaga asing yang masuk lewat klaster pendidikan karena adanya kemudahan untuk investasi pendidikan ini. Iya, jadi artinya semuanya diatur, memang pengaturannya tergantung juga nanti karena peraturan pemerintah kan lebih dalam tanda petik lebih fleksibel ya. Kita akan lihat apakah ada ratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan bidang itu, karena pada minggu kemarin juga kan kita juga meratifikasi liberalisasi, paket liberalisasi ke-7 ya, tentang keuangan. Jadi memang karena globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional, kita juga ikut standar-standar yang sudah atau kesepakatan yang sudah dibuat ya. Baik. Jadi Anda mengatakan beberapa kali tadi bahwa memang nantinya yang diperjelas nanti dari klaster ini adalah dari peraturan pemerintah. Kita akan lihat seperti itu. Tapi dari DPR sendiri berharap peraturan pemerintah apa saja yang memang harus mengatur terkait dengan pendidikan ini, khususnya yang mendukung pasal 65. Jadi begini Mbak, Omnibus Law ini kan tujuannya adalah untuk mengurai obesitas regulasi. Jadi belantara hukum yang tumpang tindih, yang tidak konsisten, ya, yang menjadikan hukum sebagai komoditi, ya, dan seterusnya, yang hanya berpihak ke atas tapi tajam ke bawah. Jadi itu sebabnya banyak sekali dalam undang-undang ini dibuat dalam ketentuan peraturan pemerintah. Mengapa peraturan pemerintah? Karena sebelumnya kan peraturan menteri.
Jadi ada upaya untuk dalam tanda petik membunuh ego sektoral. Itu sebabnya ditampung dalam peraturan pemerintah. Jadi biar pemerintah yang ini melakukan harmonisasi dari konflik kepentingan antar lembaga, antar kementerian. Ya, itu sebabnya di satu pihak kita akan membunuh ego sektoral, tapi karena harmonisasi dilakukan oleh pemerintah, maka kemungkinan ada kecenderungan lain itu yang saya sampaikan, yaitu ego kapital. Oke. Ego kapital itu artinya nanti jangan-jangan dalam peraturan pemerintah ini ya didikte oleh kepentingan modal. Ya, tetapi sekali lagi ya nanti kita akan cermati bersama peraturan pemerintahnya. Kalau sekujur undang-undang ini sebenarnya yang disebut peraturan pemerintah ada 400 lebih. Tapi kan harus dipisahkan antara kata dengan peraturan pemerintah dan dalam peraturan pemerintah. Kalau kita pisahkan ternyata nanti yang dilahirkan tidak terlalu banyak juga peraturan pemerintah yang pokok-pokok ya. Pak Hendrawan? Ya. Baik, ya dari 400 poin dari peraturan pemerintah itu menurut Anda mana yang paling prioritas untuk bisa tidak merugikan masyarakat? Ya, tadi kan saya katakan harus dibedakan lagi antara dalam peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah. Kalau norma hukum dengan peraturan pemerintah itu kan berarti ada peraturan pemerintah terpisah yang mengatur soal itu. Sedangkan kalau norma dalam peraturan pemerintah itu artinya bisa dalam satu peraturan pemerintah berbagai aspek diatur sekaligus. Baik. Nah, mungkin hari ini kita tahu bahwa masih banyak yang protes terkait dengan Omnibus Law ini. Mungkin salah satunya adalah klaster pendidikan. Apa yang masyarakat harus tahu, Pak Hendrawan? Ya karena memang kemarin viral juga ya, banyak orang yang demonstrasi ditanya apa tujuannya you berdemonstrasi, ya. Jawabannya sederhana sekali, ingin ikut rame-rame ya, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi yang selama ini jarang bisa kumpul-kumpul ya. Terus tujuannya apa? Yang you protes itu apa? Banyak yang tidak tahu kan? Okay. Itu artinya memang banyak yang tidak tahu untuk apa turun ke jalan. Terus kemudian setelah dicek juga memes atau medsos yang beredar itu banyak yang diputarbalikkan ya, hoax ya. Jadi memang ini ciri demokrasi ya salah satunya ya. Kadang-kadang orang bergerak dengan respon yang cepat tanpa memahami konten dari apa yang sedang diperjuangkan. Kalau lembaga pendidikan lain, sudah sejak tanggal 15 September mereka mengirimkan surat ya ke Dewan dengan 12 pokok keberatan itu, sehingga mereka membuat pernyataan, 3 pernyataan ya, 12 keprihatinan, 3 pernyataan. Oke. Silakan. Iya, Pak Hendrawan, apa saja pernyataan itu? Oh, belum punya toh, itu kan sudah beredar lama di media. Baik. Nah, tanggapan dari DPR sendiri bagaimana? Karena aksi ini kan masih akan berlangsung. Harapan terhadap apa? Protes terhadap Omnibus Law. Ya, di dalam alam demokrasi kan protes itu hal yang biasa. Sejauh protes itu dilakukan secara tertib ya. Tetapi kalau protes itu dilakukan dengan cara yang anarkistik, ya, seperti menjarah, melukai orang lain, ya, membakar fasilitas umum dan seterusnya, tentu harus dihadapi dengan tegas, ya. Hukum harus ditegakkan. Oke, artinya untuk saat ini DPR belum memikirkan untuk bertemu langsung, mungkin bagi para pendemo yang tidak setuju dengan beberapa poin. Iya kan, pemerintah juga ternyata sudah tahu siapa sponsor yang membiayai demo-demo ini, ya. Kan sudah beredar juga viral. Korlap, koordinator lapangan yang membagikan uang dan seterusnya. Baik. Kita harapkan betul bahwa memang Omnibus Law yang klaster pendidikan ini bisa berjalan dengan semaksimal mungkin. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan, tapi tidak dikomersialisasi dalam arti negatif begitu. Pak Hendrawan, terima kasih telah bergabung bersama kami untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih. Salam kebangsaan untuk semua. Salam sehat. Salam sehat selalu.